Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas matematika. Hari ini kita masih mempelajari tentang materi garis singgung lingkaran. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang macam-macam garis singgung lingkaran. Nah, macam-macam garis singgung lingkaran itu ada dua. Yang pertama ada garis singgung persekutuan dalam dan ada garis singgung persekutuan luar. Apa yang membedakan antara garis singgung persekutuan dalam dengan persekutuan luar? Coba kalian perhatikan gambar yang ini. Kedua gambar ini. Lihat untuk garis singgung yang terbentuk. Untuk garis singgung persekutuan dalam, yaitu garis yang warna biru ini. Nah, yang ini garis singgungnya itu dari atas lingkaran, dari sisi atas lingkaran ke sisi bawah lingkaran. Ini untuk yang persekutuan dalam. Jadi ada garis yang menghubungkan dari sebelah atas lingkaran yang satu ke sebelah bawah lingkaran yang satunya lagi. Dalam persekutuan dalam juga, dalam lingkaran ini juga ada yang namanya R besar dan ada juga yang namanya R kecil. Maksudnya R besar ini adalah jari-jari lingkaran yang besar atau jari-jari lingkaran satu, dan R kecil ini adalah jari-jari lingkaran kedua. Kemudian dalam bentuk ini juga ada yang namanya S. Nah, yang ini. Di sini S ini merupakan jarak antara kedua titik pusat atau garis yang menghubungkan antara titik pusat lingkaran ke satu atau lingkaran yang besar dengan lingkaran yang kecil. Seperti itu. Itu yang dinamakan dengan dengan jarak. Kemudian untuk persekutuan dalam yang ini, lihat, coba perhatikan. Kalau misalkan tadi yang dalam dari lingkaran atas, sebelah atas ke lingkaran sebelah bawah, kalau yang ini dari lingkaran atas ke atas lagi. Nah, makanya di sini disebut dengan persekutuan luar. Apakah boleh yang di sebelah bawah seperti ini? Boleh saja ya. Jadi maksudnya yang bawah dengan yang bawah lagi, yang atas dengan yang atas lagi. Di sini juga ada yang namanya dengan jari-jari besar dan jari-jari kecil. Maksudnya kayak tadi ada jari-jari lingkaran pertama dan jari-jari lingkaran kedua. Ada juga yang dinamakan dengan jarak. Jarak itu adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran yang satu ke yang satunya lagi. Ini adalah jarak. Jadi jarak itu dihitung dari titik pusat. Kemudian untuk rumusnya, nah lihat untuk rumusnya itu ada D sama dengan akar dari S pangkat 2 dikurangi R ditambah R dipangkatkan 2. Dan untuk yang luar ini ada L sama dengan akar dari S pangkat 2 dikurangi R dikurangi R dipangkatkan 2. Kita simbolkan saja untuk garis singgung persekutuan dalam, kita simbolkan dengan D agar mudah. D dalam, berarti D. D sama dengan S ini adalah jarak. Kemudian R ini adalah jari-jari pertama dan jari-jari kedua. Kemudian L persekutuan luar, berarti kita simbolkan dengan L. Terus di sini rumusnya sama, ada jarak pangkat dari jarak dikurangi pengurangan dari jari-jari nanti dipangkatkan 2. Apa perbedaannya antara garis singgung persekutuan dalam dengan garis singgung persekutuan luar? Coba perhatikan. Iya, betul. Kalau misalkan persekutuan dalam, ini si jari-jarinya itu akan ditambahkan. Kalau persekutuan luar, si jari-jarinya itu dikurangkan. Jangan sampai kebalik ya. Kemudian untuk lebih jelasnya lagi, kita membahas pada contoh. Di sini ada contoh soal. Diketahui dua buah lingkaran berjari-jari 17 cm dan 7 cm. Jika jarak kedua pusat lingkaran tersebut 26 cm, hitunglah A. Panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran dan B. Panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran. Nah, di sini diketahuinya dari soal apa saja? Ada jari-jari ya. Jari-jarinya itu 17 dan 7 cm. Berarti kita misalkan R besarnya adalah 17, kemudian R kecilnya adalah 7 dan
jarak kedua pusat. Berarti kalau jarak itu disimbolkan dengan, iya betul, dengan S ya. S sama dengan, mohon maaf S-nya jelek, kita ubah lagi ya. S sama dengan 26. Nah, setelah kita mengetahui ini, menuliskan apa yang diketahui dari soal, kita bisa melanjutkan pada pengerjaan soalnya. Ini untuk option A. Option A itu yang ditanyakannya apa? Panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran. Ini apa? Berarti D atau L? Ya betul, L ya, karena di sini persekutuan luar, berarti kita menggunakan rumus yang L. L sama dengan akar dari S pangkat 2 dikurangi R dikurangi R pangkat 2. Kemudian S-nya adalah berapa S? Ya 26 pangkat 2 dikurangi R pertamanya adalah 17 dikurangi 7 dipangkatkan dengan 2. Sama dengan akar dari S 26 pangkat 2 berapa? Iya betul, 676 dikurangi 17 kurangi 7 berapa? Iya betul, 10 pangkat 2. Kemudian akar dari 676 ini tetap karena 10 ini masih bisa dihitung. 10 pangkat 2 berapa? Ya 100. Berarti akar dari 676 dikurangi 100 berapa? Ya 576. Akar dari 576 berapa? Ya 24. Jadi kita dapat mengetahui panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut adalah 24 cm. Paham ya, untuk mencari panjang garis singgung persekutuan luar. Sekarang kita melanjutkan pada option B yang diketahuinya sama, yaitu tadi jari-jarinya, R besarnya tadi 17, kemudian R kecilnya tadi 7, dan ini 26 adalah S ya. S-nya adalah 26. Maka kita dapat menghitung option B, yaitu panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran dengan menggunakan apa yang telah diketahui dari soal. Di sini ada panjang garis singgung persekutuan dalam. Tadi teh apa simbolnya? Iya betul, D ya. D sama dengan akar dari, gimana rumusnya? Ya, S pangkat 2 dikurangi R apa di sini? Iya betul, ditambah R pangkat 2. Jangan sampai kebalik ya. Kalau dalam itu berarti ditambah si jari-jarinya. Kemudian kita lanjutkan, akar dari S pangkat 2-nya tadi berapa? 26 pangkat 2 dikurangi 17 ditambah 7 pangkat 2 sama dengan akar dari 26 pangkat 2 tadi berapa? Ya 676 dikurangi 17 ditambah 7. Ya betul, 24 pangkat 2. Sama dengan akar dari, karena di sini ada 24 pangkat 2 belum bentuk sederhana, berarti si angka 676 ini kita tulis kembali dan kita menyederhanakan 24 pangkat 2. Berapa? Ya betul, 576. Berarti akar dari genep 176 dikurangi 576. Akar 100, maka akar 100 itu adalah 10. Jadi diperoleh panjang garis sisi singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut adalah 10 cm. Jadi beda ya antara panjang garis singgung persekutuan luar dan panjang garis singgung persekutuan dalam. Ini buktinya dari satu soal tetapi isinya beda. Option A jawabannya tadi adalah 24 ya. A tadi itu 24 cm jawabannya, dan B adalah 10 cm. Bisa dipahami ya. Kita lanjutkan pada contoh soal selanjutnya. Nah, di sini ada jarak titik pusat dua lingkaran adalah 29 cm dan panjang garis singgung lingkaran dalamnya adalah 21 cm. Jika panjang salah satu jari-jarinya 9 cm, tentukan panjang jari-jari lainnya. Nah, di sini
Yang sudah diketahuinya apa saja? Iya betul, jarak ya. Jarak itu tadi apa? Iya, S sama dengan 29 cm. Kemudian apa lagi? Sentimeternya nggak usah ditulis aja ya, biar irit. Kemudian apa lagi? Iya, garis singgung lingkaran dalam apa? L atau D? Iya, berarti D karena dalam. D itu sama dengan 21 cm. Kemudian apa lagi yang diketahuinya? Salah satu jari-jarinya. Berarti kita misalkan aja dengan R ya. R besar, berarti 9 cm. Tentukan panjang jari-jari yang lainnya. Nah, di sini untuk menentukan panjang jari-jari yang lainnya, kita dapat menemukan dengan menggunakan rumus dengan menggunakan rumus panjang garis singgung lingkaran dalam. Kalau misalkan yang diketahuinya garis singgung lingkaran luar, berarti menggunakan rumus yang garis singgung persekutuan luar. Karena di sini yang diketahuinya adalah garis singgung persekutuan dalam, maka kita menggunakan rumus yang garis singgung persekutuan dalam. Ini dihapus dulu ya untuk mengirit si lahan untuk mengotret. Berarti D sama dengan akar dari rumusnya adalah S pangkat 2 dikurangi R tambah R pangkat 2. D-nya berapa tadi? 21 sama dengan S-nya berapa? 29 pangkat 2 dikurangi R besarnya atau R salah satunya adalah 9 ditambah R yang satunya lagi ya yang belum diketahui, tulis aja R pangkat 2. Sekarang karena di sini 21 sama dengan akar dari 29 pangkat 2 dikurangi 9 tambah R. Untuk mempermudah kita hilangkan dulu akarnya. Kalau ingin menghilangkan akar di sebelah sini, kita pangkatkan si 21 ini. Berarti 21 pangkat 2 sama dengan akarnya hilang. Jadi sisa 29 pangkat 2 kurangi 9 tambah R pangkat 2. Sekarang 21 pangkat 2 adalah 441 sama dengan 29 pangkat 2. Iya betul, 841 dikurangi ini tetap kita tulis supaya memudahkan. Kemudian karena di sini sudah ada angka yang bisa dioperasikan, yaitu angka 441 dengan 841, maka kita bisa memindah ruaskan si angka 841 dipindahkan mendekati si 441. Jadi hasilnya seperti ini. Sama dengan 441 kan tetap. Si 841 ini kan dipindahkan. Yang tadinya positif jadi negatif. 841 nih, lihat tandanya jadi negatif. Jadi negatif sama dengan 9 tambah R pangkat 2. Sekarang 441 dikurangi, ini negatif ya tandanya, mohon maaf. 441 dikurangi 841 berapa? Iya betul, negatif 400 sama dengan negatif 9 tambah R pangkat 2. Ini pangkat 2. Kemudian karena di sini negatif, nah ini negatif, ini juga negatif, berarti kita bisa menuliskannya, bisa menghilangkan si angka negatif ini jadi positif. Nah jadi positif ini teh karena sama-sama negatif. Berarti hasilnya karena di sini ada pangkat 2, berarti si 400 ini bisa diakarkan. Mohon maaf ya, kita lanjutkan tadi. Bisa dipangkatkan. Kita lanjutkan saja. Berarti 400 tadi kita tulis lagi sama dengan 400 tadi itu dari negatif 400 aja ya. Negatif 400 sama dengan 9
negatif 400 sama dengan negatif 9 tambah R pangkat 2. Karena di sini tandanya negatif, berarti kita bisa tulis 400 sama dengan 9 tambah R pangkat 2. Untuk menghilangkan pangkat, karena di sini 400, berarti di sini ada pangkat 2, berarti artinya si angka 400 ini diakarkan sama dengan 9 tambah R. Jadi akar dari 400 adalah ya 20 sama dengan 9 tambah R. Berarti kita dapat menemukan R, tinggal pindahkan kayak tadi, 20 kurangi 9 hingga diperoleh 11. 20 kurangi 9 kan 11 ya. 11 kurangi 11 sama dengan R. Jadi diperoleh jari-jarinya itu adalah 11. Dapat dimengerti ya. Semoga bermanfaat. Nah, sekian untuk pembahasan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau misalkan ada yang tidak paham, seperti biasa kalian bisa menulis di komen atau bertanya langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.